Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang mana dilakukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Muhtarul Hadis ya. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Isnani utawi ana perkara loro yakrahuhuma iku makruh ing isnani sapa Ibnu Adam rupane tedak turune Ibnu Adam. Yakrahu rupane sengit sapa Ibnu Adam al mauta ing mati. Wal mautu hale utawi mati iku khairun luwih apik lahu keduwene Ibnu Adam minal fitnati tenimbang saking fitnah. Nah, ini di sini dijelaskan ada dua perkara yang dibenci oleh tedak turunnya Nabi Adam ya, atau keturunan Nabi Adam ya. Berarti keturunan Nabi Adam itu diantaranya manusia semuanya itu hampir mayoritas membenci dua perkara ini ya. Yang pertama adalah perkara tentang meninggal atau mati ya, karena yang namanya meninggal itu atau mati itu pasti hak dan benar adanya ya. Tidak mungkin meninggal itu bisa ditunda-tunda ataupun tidak terjadi, itu tidak mungkin ya. Seperti dalam dalilnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua orang itu pasti, atau setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Itu yang pertama ya. Jadi membenci tentang kematian, padahal kematian itu adalah jauh lebih baik daripada sebuah fitnah, yang mana fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Jadi meninggal itu lebih baik daripada sebuah fitnah. Jadi kalau kita melakukan sebuah fitnah ya, itu jauh lebih baik itu meninggal daripada kita melakukan sebuah fitnah ya. Itu yang pertama yang dibenci oleh tedak turun Nabi Adam. Wa yukrahu lan sengit sapa Ibnu Adam kilatul mali ing kidike bondo. Wa kilatul mali hale utawi kidike bondo iku aqallu luweh kidik utawa luweh sithik lil hisabi maring di hisab. Nah, yang selanjutnya adalah perkara yang dibenci oleh Ibnu Adam atau keturunan Nabi Adam atau manusia. Itu yang kedua adalah tentang harta, yang mana hartanya itu ketika dia itu sangat sedikit hartanya, dia itu membencinya. Jadi tidak senang dengan harta yang sedikit. Nah, kebanyakan orang yang hartanya sedikit dan membenci dengan harta yang sedikit adalah mereka yang tidak pandai bersyukur. Padahal banyak keutamaan-keutamaan atau anugerah-anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Nah, ketika itu kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah, harta sedikit pun insya Allah masuk ke dalam kategori barokah. Nah, ketika semuanya itu menjadi barokah, itu insya Allah kita bisa mensyukurinya ya. Kenapa? Padahal ketika harta yang sedikit itu adalah ketika suatu saat di akhirat kelak itu adalah paling ringan dihisabnya. Jadi kelak di akhirat ya, nanti itu ketika orang yang paling sedikit hartanya itu adalah hisabnya paling cepat ya. Nah, kalau hartanya itu banyak ya, itu hisabnya paling lama. Kenapa? Karena pasti ditanyakan ini hartanya untuk apa saja, kemana saja, dan digunakan bagaimana ya. Itu ya. Rawahu sing riwayatake ing hadis sapa Ahmad an Mahmud ibni Labid. Rupane hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid. Bismillahirrahmanirrahim. Isnani utawi ana perkara loro yu'ajjilahuma iku gege ing isnani sapa Allahu Gusti Allah fid dunya ing dalam dunya. Gege iku tegese maksudnya niku ya, gege itu artinya bahwa cepat ya, cepat oleh Allah baginya. Jadi cepat akan dibalas oleh Allah di dalam dunia maksudnya. Satu, al-baghyu rupane lacut, wa uququl walidaini lan wani karo wong tuwa loro. Rawahu sing riwayatake ing hadis sapa At-Tabrani an Ibnu Abi Bakrah. Ya, jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. Ada dua perkara yang mana
perkara itu ketika dilakukan oleh manusia itu akan langsung dibalas oleh Allah pada saat itu juga, atau akan dibalas oleh Allah pada saat di dunia, tidak menunggu di akhirat. Ya, itu yang pertama adalah lacut atau lalai. Entah lalai itu dalam melakukan ibadah atau lalai dalam melakukan sebuah kebaikan yang harusnya dilakukan tetapi ditunda-tunda. Ya, yang kedua adalah berani dengan kedua orang tua. Ya, jadi ketika orang yang berani sama orang tua itu akan diadab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia secara kontan, tidak tanggung-tanggung, langsung akan dibalas oleh Allah. Jadi jangan sampai kita itu durhaka kepada kedua orang tua. Yang namanya orang tua itu adalah orang yang menghidupi kita, mengandung kita, menyusui kita, ya. Jadi jangan sampai kita itu berani sama kedua orang tua, entah itu bapak ataupun ibu, jangan sampai kita itu berani, ya, karena balasannya itu langsung dibalas oleh Allah pada saat di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu ngetuhono sapa sira al-kibra ing gumedhe niku sombong, ya. Fa innal abda mongko sak temene kawula iku la yazalu ora kingsir sapa abdun yatakabbaru iku gumedhe sapa abdun hatta yakula sehingga ngucap sinten Allah Gusti Allah taala halih luhur sinten Allah lil malaikatihi maring malaikate Gusti Allah uktubu wa nyata sapa sira kabeh abdi ing kawula ingsun hadza ing ikilah abdi fil jabbarina ing golongane wong-wong kang gumedhe utawa sombong. Nah, di sini dijelaskan oleh sebuah hadis yang mana di sini diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Adi an Abi Umamah oleh Imam Ibnu Adi dari Abi Umamah, yang mana jauhilah olehmu perkara yang membuat kita itu sombong atau merasa gumede itu ya sombong, ya, merasa paling kaya, merasa paling pintar, pokoknya merasa paling sempurna, ya. Karena apa? Ketika seorang hamba itu merasa paling sombong, merasa paling segalanya, merasa paling kaya dan sebagainya, itu Allah memerintahkan kepada beberapa malaikatnya untuk mencatat bahwa orang-orang tersebut itu adalah golongan-golongan dari orang-orang yang sombong, mutakabbirina, ya, atau jabbarina, ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan atau memiliki sifat sombong, ya, karena kita akan dikaitkan ke dalam golongan orang-orang yang sombong kelak di akhirat. Nah, kalau orang-orang sombong itu kelak di akhirat bagaimana? Ya, akan disiksa terus sampai benar-benar sombongnya itu habis pada masa di dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alun dadi ana sapa sira kabeh akhir salatikum ing akhire salate sira kabeh bilaili ing dalem wengi witron ing salat witir. Rawahu al-Bukhari wis ngene. Jadi di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Jadi kita disuruh untuk melakukan akhir sholat kita pada malam hari itu adalah melakukan sholat witir. Ya, sholat witir itu sholat yang bilangannya ganjil, ya, entah itu 1, 2, 1, 3, 5 dan sebagainya. Pokoknya intinya bilangannya ganjil. Jadi setelah melakukan sholat isya diusahakan itu ditutup oleh sholat witir, ya. Atau mungkin setelah sholat isya kita melakukan sholat hajat, ya, setelah itu ditutup sholat witir. Itu untuk mendapatkan kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melakukan sholat witir setiap malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alun dada ana sapa sira kabeh min sholatikum saking sholate sira kabeh fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Wala tatakhidu lan aja ngalap utawa aja ndadekake sapa sira kabeh ing buyutikum ing buyutikum kuburan ing kuburan utawa sepi. Rawa wis ngriwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nah, di sini Imam Bukhari juga meriwayatkan lagi ketika kita itu mendiami rumah kita, diusahakan untuk senantiasa rumah kita itu dibuat hidup, ya. Dibuat hidup dengan apa caranya? Dengan melakukan beberapa sholat-sholat sunnah ataupun sholat-sholat berjamaah, boleh, ya. Tapi kalau berjamaah itu alangkah baiknya lebih utama di masjid, ya. Boleh melakukan sholat itu beberapa sholat sunnah, ya, seperti sholat sunnah ba'diyah, qobliyah dan sebagainya. Yang selanjutnya jangan sampai kita itu menjadikan rumah kita itu seperti kuburan, ya. Berarti kuburan itu sepi, tidak pernah diajikan atau tidak pernah dibuat mengaji, tidak pernah dibuat sholat atau tidak pernah dibuat sesuatu hal-hal yang amar ma'ruf atau sesuatu hal yang baik, itu tidak pernah. Itu jangan sampai seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu ngetuhana sapa sira kabeh as-sabaha ing pitu as-sab'al mubiqati ing pitu pira-pira kang ngrusak. Siji rupane asyirka billah, rupane syirik maring Gusti Allah, wasihra lan sihir, wa qatlan nafsi allati haramallahu illa bil haq, dan membunuh seseorang yang mana itu diharamkan oleh Allah kecuali itu dibenarkan, semisal membunuh orang-orang kafir ya. Yang pertama ini adalah syirik kepada Allah. Jadi kita harus menjauhi syirik kepada Allah. Syirik itu artinya menduakan ya. Allah itu diduakan, berarti pasti Allah akan marah. Semisal kita tidak meminta kepada Allah, meminta kepada dukun lah atau jin lah dan sebagainya, itu Allah sangat murka sekali kepada orang-orang yang syirik. Jadi dua dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diantaranya dosa-dosa syirik ya. Yang selanjutnya adalah sihir. Sihir itu kita harus menjauhi benar-benar sihir. Jadi jangan sampai kita itu percaya kepada perbuatan sihir. Yang selanjutnya adalah membunuh seseorang yang mana itu diharamkan oleh Allah, seperti saudaranya atau mungkin temannya atau mungkin seseorang yang memang benar-benar diharamkan oleh Allah, kecuali memang itu benar-benar diperbolehkan dibunuh, seperti orang-orang kafir yang membakar Al-Quran misalnya atau memusuhi orang-orang muslim. Wa aklar riba, yang selanjutnya adalah memakan riba atau melakukan riba, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah wa aklal malil yatimi, adalah memakan harta anak yatim. Nah itu jangan sampai kita itu sebagai manusia yang normal atau manusia yang baik ya, dan berbudi pekerti, itu jangan sampai kita melakukan memakan harta anak yatim. Wal tawallilan mengo yaumaz zahfi ing dalam waktune perang. Yang selanjutnya adalah putar balik ketika akan perang. Jadi pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti sering melakukan perang. Nah Allah itu sangat membenci orang yang mundur dari peperangan ya, atau berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawa sing lewatake sapa Asy-Syaukani rupane guru loro. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabul amali utawi luwih temene pira-pira amal ilallahi ngunggu Gusti Allah, adwamuha iku luwih nglanggengi, wa in qala lan iku senajan sithik rawaya sing riwayatake hu ing hadis sapa Asy-Syaukani an Aisyah, rupane syekh loro atau guru loro dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah yang selanjutnya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang mana dilakukan sedikit tetapi langgeng. Semisal kita membaca Al-Quran satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat terus sampai bertahun-tahun, itu Allah lebih menyukai amal seperti itu daripada kita menghatamkan satu Al-Quran sekaligus dalam satu kali dudukan, itu setahun sekali, itu Allah tidak menyukainya walaupun itu kelihatannya bagus ya. Jadi Allah itu menyukai amal-amal yang memang kontinu, yang terus menerus walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabul a'mali utawi luwih den teman-teman pira-pira amal ilallahi maring ngunggu Gusti Allah, ang tamuta iku yen to mati sapa sira, walisanuka hale utawi lisane sira iku radbun teles min dzikrillahi krana iling datang Gusti Allah. Rawahu al-Baihaqi an Mu'ad. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Mu'ad ya. Jadi perkara atau amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ketika kita mati atau meninggal tetapi mulut kita senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi menjelang kematian itu kita berzikir terus, misal mengucapkan la ilaha illallah atau berzikirnya Allah 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 dan seterusnya, itu Allah lebih menyukai seperti itu. Ahabus sholati utawi luwih den temene salat ilallahi maring Gusti Allah, salatu Dawud iku rupane salat Dawud. Wa habus yamilan utawi den temene poso ilallahi maring Gusti Allah iku siyamu Dawud, poso Dawud. Wa kana lan ono sapa Dawud iku yanamu turu sinten Dawud nisfal laili ing dalam setengah wengi, wa yakumulan tangi sapa Dawud sulusahu ing dalam sepertelone wengi, wa yasumulan poso sapa Dawud yauman ing dalam sadina, wa yuftirulan buka sapa Dawud yauman ing dalam sedina. Nah di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana Allah itu lebih menyukai salat yang dimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud ataupun
puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud. Puasa Daud itu namanya adalah puasa yang mana satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, itu terus menerus dilakukan selama bertahun-tahun. Itu Allah sangat menyukainya. Jadi kalau kita itu kuat, mampu, lakukanlah seperti itu. Kalau tidak kuat ya kita bisa melakukan puasa sunnah Senin Kemis misalnya, atau mungkin tidak bisa kuat lagi bisa puasa Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu adalah puasa pertengahan bulan dalam kalender Hijriah seperti tanggal 13, 14, 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabul kalami utawi luwih den teman-temane perkataan utawa omongan ilallahi maring Gusti Allah ayakula iku yen ngucap sapa al abdu utu kawula ing pengucap subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi ya. Rawa wis ngriwayatake huwa hadis sapa Imam At-Tirmidzi an Abi Darin saking Imam Abi Dar. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang mana dari Abi Dar bahwa ada satu perkataan atau suatu ucapan yang mana Allah itu sangat menyukainya ketika hambaku atau seorang manusia itu mengucapkan kalimat tersebut. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah subhanallah wa bihamdihi ya. Itu Allah sangat menyukainya atau sangat mencintainya ucapan-ucapan itu. Jadi kalau manusia kita sebagai hamba Allah itu mengucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah benar-benar menyukai kita. Ketika Allah itu sudah menyukai kita, kita meminta apapun insya Allah pasti Allah akan mengabulkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.